Bapak Ibu, saya Jordan Renal Undoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera yang pada webinar kali ini dipercaya sebagai moderatornya. Dan mungkin saya ucapkan shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan webinar kali ini, Bapak Ibu, kami dari PT Bima Sakti Altera menghadirkan dua narasumber hebat, Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini ada Mbak Rosalinta Nuyo. Nah, beliau merupakan seorang digital marketing entusias, Bapak Ibu. Nah, yang kedua kita juga ada Bapak Jaka Suritna SE selaku Kasubag Humas dari PDAM Tirta Sembada Sleman. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi webinar kita pada hari ini, untuk kelancaran dan kenyamanan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa arahan terkait webinar kita pada hari ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar agar dapat melakukan perubahan format nama dengan format nama NIN, nama instansi atau PDAM atau berundang dari Bapak Ibu. Nah, untuk contoh formatnya akan dikirimkan oleh tim panitia melalui kolom chat box. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ubahnya itu di bagian setting pada aplikasi Zoom-nya ya Bapak Ibu. Nah, untuk arahan yang berikutnya, saya sampaikan kepada bersama ini bahwa selama berjalannya webinar, mikrofon untuk peserta akan kami nonaktifkan. Dan mikrofonnya aktif hanya pada host dan co-host saja. Dan nanti apabila Bapak Ibu peserta ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang ada pada bagian tengah bawah layar, atau Bapak Ibu juga dapat menggunakan fitur chat box. Untuk arahan yang berikutnya, pada webinar kali ini akan ada sesi Q&A yang nantinya akan dibuka untuk seluruh peserta dengan menggunakan dua metode Bapak Ibu. Metode yang pertama itu sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah metode raise hand atau angkat tangan. Nah, yang kedua adalah melalui fitur chat box. Nah, dari seluruh pertanyaan yang sudah terkumpul, nanti panitia akan memilih pertanyaan yang akan ditanggapi oleh narasumber-narasumber kita di hari ini. Nah, diharapkan dari pertanyaan Bapak Ibu ini pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibawakan pada webinar kita hari ini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan terkait kendala atau terkait apapun yang berhubungan dengan PDAM Pintar, maka agar dapat segera mendapatkan penanganan oleh tim customer support, maka diminta Bapak Ibu untuk menghubungi tim customer support kami, yaitu di nomor 0811 3800 8800. Nah, saya ulangi sekali lagi, di nomor 0811 3800 8800. Nah, mungkin untuk nomor customer support kami akan dikirimkan juga ya Bapak Ibu oleh tim panitia melalui kolom chat box. Nah, untuk yang berikutnya Bapak Ibu, arahan yang keempat terkait hadiah. Pada webinar kali ini kita juga menyediakan hadiah-hadiah yang menarik Bapak Ibu. Nah, untuk door prize-nya itu kita ada satu buah smartwatch. Nah, selain satu buah smartwatch ini, kita juga akan memberikan total 10 voucher yang nantinya akan diundi Bapak Ibu. Nah, sistem pengundiannya sendiri itu kita menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, aplikasi Wheel of Name ini sendiri adalah aplikasi undian yang kita gunakan untuk mengundi 10 voucher yang tadi Bapak Ibu. Nah, namun saya informasikan bahwa aplikasi Wheel of Names ini adalah aplikasi bukan dari PT Bima Sakti Altera. Nah, meskipun demikian, hasil yang diperoleh dari aplikasi ini adalah sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk arahan yang berikutnya, Bapak Ibu, terkait sertifikat webinar. Nah, pada webinar kali ini kami akan memberikan sertifikat kepada peserta yang sudah hadir dan melakukan proses registrasi sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, jadi kami ingin sampaikan mohon maaf juga jikalau ada peserta yang sudah hadir namun belum melakukan registrasi sebelumnya. Gitu. Nah, untuk sertifikat ini sendiri juga nanti akan didistribusikan H+2 setelah webinar ini selesai.
Nah, untuk yang berikutnya Bapak Ibu, untuk arahan yang terakhir, kami juga menyediakan feedback pada webinar kita pada hari ini. Untuk kami juga dapat senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat seperti di webinar kita pada hari ini Bapak Ibu. Nah, kami menyediakan formulir untuk dilengkapi di mana para peserta dapat memberikan masukan kepada kami. Link formulir feedback akan diberikan oleh panitia melalui kolom chat box. Dan pengisian feedback form ini Bapak Ibu juga akan kami gunakan sebagai absensi untuk pemberian sertifikat pada webinar ini. Nah, demikian Bapak Ibu arahan yang dapat saya sampaikan. Diharapkan kita semua dapat mengikuti arahan yang sudah disampaikan. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalkan Bapak Ibu narasumber-narasumber hebat kita pada hari ini. Itu yang pertama ada dari Mbak Rosalin Tanoyo. Nah, untuk Mbak Rosalin Tanoyo, gimana Mbak? Sudah siap, Mbak? Sudah siap. Halo Oke, nah teman-teman. mungkin ya dipersilakan ya Mbak untuk memberikan kata sambutan singkatnya Mbak. Untuk waktu dan tempat kita persilakan Mbak. Halo teman-teman, terima kasih. Selamat datang semuanya. Wah, di sini udah banyak banget nih pesertanya. Pasti hari ini kita siap belajar ya. Nah, aku senang banget hari ini bisa ngobrol sama teman-teman di sini. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silakan seperti yang kata Jordan tadi, boleh ditaruh di kolom chat box. Kemudian aku juga bangga banget bisa barengan sama Pak Jaka nih jadi partner untuk jadi pembicara hari ini. Di sini namaku kan Digital Marketing Enthusiast. Nah, teman-teman boleh panggil namaku Rosalin Tanoyo, biasa dipanggil Ocha. Kayak teh, bisa panas, bisa dingin, terserah, tergantung situasi. Nah, si media sosial itu kalau buat aku itu udah bagaikan teman hidup gitu kan. Jadi keakraban aku sama media sosial ini yang akhirnya membawa aku untuk build membangun beragam media sosial di berbagai company. Biasanya memang company yang di finansial, ada bank, digital banking, kemudian ada juga asuransi. Nah, hari ini kita akan ngobrol dan bisa ngulik-ngulik ilmunya apa aja, semuanya boleh ditanyain ke saya. Dan dinamikanya ketika mengerjakan media sosial juga boleh ditanyain. Dan yaitu kita siap buat ngobrol bareng-bareng. Terima kasih Jordan dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Mbak Ocha ya. Langsung kita panggil dengan Mbak Ocha Iya. biar kita lebih akrab ini Mbak. Lebih akrab, betul. Iya. Terima kasih Mbak Ocha atas kata sambutannya. Nah, untuk yang kedua itu kita ada Pak Jaka Suripna SE. Nah, halo Pak Jaka. Halo, selamat pagi Mas Jordan. Iya, baik Pak. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan ya Pak ya untuk kata sambutannya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya untuk peserta webinar di pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah kita bisa sharing lewat medsos ini, peran media medsos dengan webinar ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa berjalan lancar. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Ocha dan Pak Jaka yang sudah memberikan kata sambutannya. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa kita menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai saja materi kita yang pertama pada webinar kita hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Ocha. Nah, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, Mbak Ocha ini adalah seorang digital marketing enthusiast. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang bisa belajar banyak nih tentang media sosial dan era digitalisasinya. Gimana sih cara kita akan memanfaatkan media sosial ini di era yang modern sekarang. Nah, baik Mbak Ocha, untuk waktu dan tempat kami persilakan Mbak Ocha. Asik. Terima kasih. Selamat pagi lagi buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih, semuanya mungkin udah bisa nulis di chat box kan? Nah, saya mau tanya, siapa sih di sini yang punya Facebook? Mungkin boleh ditulis nih. Saya. Bisa nggak?
biar nggak sepi pagi-pagi. Oh, pada nggak punya Facebook ya ternyata. Oh, saya punya banyak. Nah, semua pada punya. Saya, Mbak Ocha, Megan juga punya nih. Bapak Sutrisno juga punya. Yang punya hampir semuanya nih rasanya ya. Yang punya Instagram. Yang punya Instagram. Semuanya. Wah, luar biasa. Ternyata mungkin, wah saya, Mbak Dayu juga punya. Saya juga ada punya, tapi jarang post. Oke. Eke, oke, Mas Putra punya. Nah, oke teman-teman, berarti di sini semuanya harusnya sudah akrab ya sama media sosial. Nah, teman-teman, aku juga punya. Aku senang banget loh kalau misalnya lagi ngomong kayak gini terus ditanggepin gini ya. Nah, oke. Sekarang teman-teman, mari kita lanjutkan. Next. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah angka-angka yang ada di media sosial yang mungkin sama teman-teman tidak disadari. Selama ini kita berinteraksi lewat handphone masing-masing, handphonenya mau 5, mau 10, mau 2, mau 1, tetapi berapa sih jumlah orang yang menggunakan sosial media? Teman-teman, ternyata pengguna sosial media di Indonesia itu ada 191 juta manusia. Padahal jumlah penduduk Indonesia itu 273 manusia. 273 juta manusia. Artinya hampir 70% orang yang ada di Indonesia itu menggunakan media sosial. Dan jumlah ini bertambah terus loh. Bertambah terus jika nih jumlah penduduk di Indonesia tahun 2020 273,5 juta dan sekarang tahun 2021 273,8 juta, kenaikannya hanya 2,5 juta per tahun. Jumlah bayi-bayi kecil-kecil itu cuma 2,5 juta nih per tahun kenaikannya. Tetapi pengguna media sosial setiap tahunnya dari tahun 2021 ke 2022 itu naik 21 juta. Luar biasa nggak? Lebih banyak daripada kenaikan jumlah bayi-bayi. Berarti ada bayi-bayi baru yang menggunakan media sosial nih nantinya. Terus, teman-teman, di sini, jadi kita di sini akan memahami angka-angkanya dulu supaya kita bisa sama-sama tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini kita juga cerita nih, dalam satu hari, orang-orang menggunakan media sosial itu sebanyak 3 jam 17 menit. Jadi kalau kita scroll-scroll, buka handphone, nonton YouTube, lihat Facebook, lihat Instagram, kalau diakumulasi, rata-rata orang itu menggunakannya 3 jam 17 menit. Sementara teman-teman, survei juga membuktikan kedekatan kita sama keluarga, sama anak, quality time yang sudah berkeluarga nih, itu ternyata dalam 1 minggu cuma 2 jam. Lebih dekat ya sama media sosial daripada sama anak-anak ya. Dan ini teman-teman setiap tahun itu bertambah 3 menit. Dan sementara kalau sama anak-anak belum tentu bertambah nih, kecuali itu pun kalau bareng sama anak-anak katanya surveinya bilang 2 jam berapa menit tadi? 2 jam 40 menit itu digunakan untuk menonton satu film panjang. Oke. Dan yang menarik lagi faktanya teman-teman, bahwa ketika menggunakan media sosial, tidak hanya satu media sosial, tetapi rata-rata setiap orang memiliki 8 jenis media sosial. Ya, yang terkenal ya seperti kita tahu lah, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya Instagram, WhatsApp juga dikategorikan sebagai media sosial. Kemudian ada yang namanya TikTok sekarang. Tapi ada juga nih media-media sosial lainnya, mungkin Tinder, Bumble. Ayo, siapa yang mainan Tinder? Nah, itu juga termasuk di dalam media sosial. Nah, teman-teman, dari 70% orang di Indonesia yang menggunakan media sosial, ternyata yang berusia 13 tahun ke atas, dari 70% itu, hampir 90%-nya, 88,5% berusia 13 tahun ke atas.
Artinya pangsa pasar kita ada di sini ya, ada di usia 13 tahun ke atas. Tetapi kalau untuk penggunanya laki-laki atau perempuan, ternyata di sini tidak ada perbedaan gender nih. Persamaan gender sama nih. Laki-laki sama perempuan dua-duanya hobi pakai media sosial. Gitu. Oke, bisa dilanjut. Angka-angkanya menarik ya teman-teman ya. Nah, peningkatan user media sosial ini setiap tahun dari Januari 2014 diteliti ternyata meningkat. Mulai dari Januari 2014 ke 2015 naik 16%, kemudian naik lagi 9,7%, naik lagi 3,2%, naik lagi 22%, terus meningkat. Kalau prestasi ini prestasinya naik terus nih si media sosial. Artinya apa? Artinya orang-orang di seluruh dunia ini nggak mau ketinggalan. Semuanya kayak mau join nih. Seandainya media sosial itu cluster dalam sebuah perumahan, semua orang udah penuh, ngantri-ngantri. Bayangkan, siapa yang nggak sumpek pada beberapa waktu lalu ketika Instagram down. Semuanya bingung kan? Duh, Instagram aku down nih. Aku mau posting, apa ya yang mesti aku lakukan? Aku dan teman-temanku juga bingung nih, bahkan kita sampai WhatsApp-an, kenapa ya ini bisa down? Ternyata waktu kita WhatsApp juga down. Instagram, Facebook, sama WhatsApp satu perusahaan, jadinya kita tetap tidak bisa berkomunikasi. Oke, next. Teman-teman, di sini ada yang sangat menarik. Kita akan ngobrol tentang siapa saja sih yang menggunakan media sosial. Di awal-awal si pengguna media sosial tadi kita udah tahu bahwa sebagian besar itu berada pada usia 13 tahun ke atas. Tetapi ketika di breakdown lagi, usia terbesarnya di 18-24 dan 25-34. Kalau saya boleh tahu di sini siapa nih yang udah punya anak? Anak-anaknya pada main media sosial nggak? Boleh nih, tulis di chatting. Kalau anak aku ini main TikTok loh, hobi banget main TikTok, bikin reels sekarang. Ya Mbak, aktif di medsos. Oke. Aku mau tanya lagi nih pertanyaannya. Kalau saat belum punya anak, boleh. Aku mau tanya lagi. Kalau seandainya anak ada di kamar, kalau manggil paling enak teriak, misalnya kayak, "Nak, sini cepet makan," atau di chatting di Instagram, dia bales apa enggak? Mana yang lebih oke nih kalau manggil anak? Nah, di WA, benar banget. Kalau di WA dibales ya, di chatting, oh teriak, ada masih yang konvensional ya, teriak-teriak ya, manggil anak buat makan. Oke. Kalau WA malah dihapus. Teriak. Di WA dan disamperin, betul. Sekarang udah mulai ini, ada yang di WA, ada yang disamperin. Oke, ada juga nggak sih kalau anaknya yang minta sesuatu, terus dia cuman DM lewat Instagram, kemudian kasih ke mamahnya, "Mah, aku butuh iPad ini yang paling baru, speknya ada di sini," gitu. Ada nggak yang mulai anaknya melakukan itu? Ada, benar. Biar mamanya langsung, wah Bapak Marsudiono ini anaknya anaknya teladan ya. Aku juga pengen nih punya anak kayak gini. Kebetulan anakku nih hobi banget nyuruh-nyuruh. Ya, ada. Nah. Oke, teman-teman, terima kasih. Jadi, orang-orang pada usia 18 dan 24 tahun, mereka sangat sering berkomunikasi dan mencari informasi melalui media sosial. Komunikasinya itu macam-macam, mulai dari komunikasi kepada temannya, mulai dari komunikasi saat ini kan udah nggak ada telepon rumah nih, ya mereka berkomunikasi lewat direct message, kadang-kadang mereka kalau ketemuan apalagi pandemi ini lewat Zoom. Dan di usia-usia ini 18-24 ini adalah pengalaman pertama dari anak-anak kita, dari teman-teman yang usianya masih remaja-remaja dewasa awal,
berkenalan kepada sebuah brand. Dalam hal ini berkenalan juga kepada PDAM. Bagaimana citra PDAM yang ingin ditampilkan, bagaimana cara menanggapi sebuah komplain, apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang mengayomi, perusahaan ini adalah perusahaan yang sayang kepada penggunanya, perusahaan ini bisa diajak berteman, ataukah perusahaan ini modelnya seperti bapak-bapak yang galak gitu. Itu semua terpampang dan terpapar pertama kali pada orang-orang yang berusia 18 dan 24 tahun. Alasannya kenapa, teman-teman? Alasannya selain memang mereka pengguna media sosial yang aktif, alasannya yang lain adalah ini adalah saat pertama mereka memiliki tanggung jawab untuk membayar sebuah billing dari rumah, membayar tagihan rumah. Mulai nih kan, ketika selesai kuliah atau waktu kuliah udah mulai punya uang sedikit, mereka mulai disuruh sama orang tuanya, patungan dong bayar air, patungan dong bayar listrik, patungan dong bayar apa, kan di rumahnya, internetnya patungan dong. Nah, sementara para orang tuanya udah mulai nih tanggung jawabnya dikurangin dikit. Ketika tanggung jawabnya dikurangin dikit, anaknya yang akhirnya pergi membayar. Pergi membayar nih melalui apa? Bisa nih melalui Tokopedia, melalui Indomaret, Alfamart, yang model-model seperti itu. Ketika terjadi flow yang tidak mulus, maka anak-anak ini yang belum terlalu banyak makan asam garam, mulailah mereka nanti komplain. Coba dicek di sosial media Bapak Ibu, di sosial media perusahaannya Bapak Ibu. Siapa, umur berapa orang yang paling sering komplain di media sosial? Range-nya sekitar pasti nanti di 18 sampai 24 tahun. Kenapa? Yaitu belum banyak makan asam garam, masih pertama kali kerja, uangnya juga belum banyak, diberi tanggung jawab sama orang tuanya, kemudian taunya ya biasa anak muda, ngomel kalau seandainya tidak dipenuhi keinginannya. Akibatnya apa nih? Mereka bisa nih nelpon customer care. Kalau nelpon nggak pakai permisi, gimana sih saya ini mau bayar tapi kok nggak bisa? Gitu. Terus abis gitu gara-gara mereka melek sosial media, komplain di Twitter. Komplainnya panjang sampai bikin cool tweet. Kemudian keinginannya itu banyak. Pokoknya semuanya itu harus praktis, instan, sesuai dengan ya media sosial. Nah, sementara kalau mereka nih mau nelpon nih, yang tadi aku cerita nelpon customer care nih, ini kejadiannya nih untuk anak umur 18-24 tahun. Teman-teman 18-24 tahun. Nelpon pulsanya habis, ya kan? Nelpon pulsanya habis. Kalau media sosial nggak ditanggepin. Mungkin adminnya dari perusahaan Bapak Ibu lagi repot atau apa, tidak menanggapi dengan serius. Akhirnya dia ya itu tadi yang bikin cool tweet panjang-panjang, nulis di Instastory, kemudian di-repost sama temennya karena merasa ini persahabatan. Gitu. Itulah yang terjadi. Oh, ada yang nelpon via Messenger, FB, dan IG. Nah, yang ini nih. Betul, Pak, betul. Saya juga baru tahu belakangan kalau ternyata ada orang-orang yang hobinya nelpon lewat IG dan FB. Betul banget. Oleh karena itu memang customer service kita itu harus siap sedia ya, atau mungkin dibuatkan SOP jika ditelepon lewat IG dan FB nggak usah diangkat gitu. Nah, sementara untuk teman-teman yang usianya 25 dan 34 tahun, mereka jauh lebih dewasa. Nggak jauh sih, sedikit lebih dewasa. Nah, mereka juga pengguna sosial media. Tetapi perbedaannya, kenapa mereka tidak banyak melakukan hard complaint? Karena waktunya nggak banyak. Ini adalah usia-usia jika mereka bekerja, karirnya mulai berkembang. Pagi dipanggil meeting, siang dipanggil sama bos, tengah hari makan, malam ngurusin anak, kapan mereka bisa komplain? Jadi waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian mereka main media sosial, kecuali untuk konten creator, mainnya ya cuma buat scrolling aja, buat cuci-cuci mata.
pengen tahu nih apa yang terjadi saat ini. Nah, jika usia kita sama, coba aku mau tanya, siapa di sini yang masih langganan koran? Ada nggak? Langganan koran yang bentuk cetak tuh. Papanya Megan. Oke. Udah bapak-bapak ya berarti ya. Kemudian, sekarang aku mau tanya. Oh hebat loh, masih ada loh. Mas Rifki, masih langganan koran. Koran apa Mas saya kalau boleh tahu Mas? Kompas. Oke, di kantor masih, betul. Di kantor masih biasanya buat memantau berita-berita ya. Oke, ada lagi? Soalnya mantan saya dari sana, waduh. Ya. Boleh. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya mau tanya, ini kan banyak nih yang masih langganan koran kan? Saya mau tanya juga, dari mana teman-teman tahu berita perang kemarin Rusia dan Ukraina itu, sumber beritanya itu dari mana? Apakah dari koran, dari berita di TV, atau dari media sosial? Medsos dong, betul. Betul, Twitter, medsos. Nah, oke ya, dari medsos ya. Artinya apa teman-teman? Jika mayoritas menjawab mengetahui berita dari media sosial, berarti bagaimana cara kita menyampaikan pesan terhadap orang-orang di luaran sana, terhadap publik, terhadap para pelanggan, terhadap para pengguna. Apakah saat ini relevan jika kita masih menggunakan misalnya koran atau majalah? Mana yang lebih relevan, mana yang lebih mudah untuk diambil, di pick up, lewat media sosial ataukah lewat media-media yang konvensional tadi? Lewat media sosial ya tentunya. Kita belajar dari si perang Rusia dan Ukraina tadi. Betul, lewat media sosial. Bahkan kita bisa mengetahui tetangga kita punya mobil baru juga dari media sosial. Pajak, Ibu Sri Mulyani itu juga sudah loh membuat pakai listening tools, melihat siapa aja orang-orang yang mulai pamer-pamer dan kemudian diambil ini, mulai ditagihin nih pajaknya, juga semuanya di media sosial. Udah mulai kerasa ya teman-teman bagaimana cara menggunakannya dan kolamnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah media sosial media yang paling banyak dipakai oleh orang-orang di Indonesia. Yang pertama pasti WhatsApp. Satu bulan orang menggunakan WhatsApp itu 31 jam. Artinya kalau nggak tidur ini hampir 1,5 hari WhatsAppan mulu. Memang WhatsApp ini fungsinya untuk komunikasi, tetapi komunikasi itu ternyata oleh sosial media itu dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama memang streaming, yang fungsinya untuk memberikan pengumuman. Yang satunya untuk interaksi. Nah, sosial media WhatsApp ini fungsinya adalah untuk interaksi. Banyak banget loh pengumuman yang kita bisa dapat dari WhatsApp. Walaupun bisa dikategorikan itu hoax, walaupun cuma ucapan selamat pagi, walaupun cuma kadang-kadang kuis-kuis lucu gitu kan. Dan setiap tahun pengguna WhatsApp juga bertambah. Iya betul, tidak sedikit juga yang hoax. Oleh karena itu kita perlu pintar nih memilah-milah informasi. Kadang-kadang yang hoax-hoax itu nggak dikasih link-linknya, atau bahkan ketika dikasih link, linknya itu menuju kepada media-media yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, yang kedua, ternyata teman-teman, selain Google yang sering kita pakai buat search sesuatu, orang zaman sekarang itu lebih suka search di YouTube.
Setiap bulan orang-orang itu menggunakan waktunya rata-rata 26 jam buat nonton YouTube. Nonton apa aja? Coba cari apapun di YouTube. Mulai dari resep masakan ada. Cara menidurkan bayi ada. Cara buat memasak, kok saya karena ibu-ibu ya sukanya carinya konten-konten memasak telur dengan 1001 cara. Bahkan konten YouTube itu ada konten yang cuman isinya orang tidur. Jadi dia selama 8 jam di YouTube tidur aja. Boleh di browsing tuh. Tidur aja dan itu banyak banget view-nya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nih, dari WhatsApp, dari YouTube, jenis-jenis informasinya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman ingin berkomunikasi kepada para pengguna yang biasanya berupa tutorial, kemudian biasanya berupa kegiatan-kegiatan CSR, itu bisa nih difilmin, dibikinin konten, kemudian disebarkan di YouTube. Nanti ditaruh di YouTube linknya, kemudian disebarkan lewat WhatsApp kepada semua orang supaya tidak terjadi berita hoax tadi. Selanjutnya, ada Facebook. Ada Facebook. Nah, yang di Facebook ini yang tadi pagi-pagi pertama kali saya tanya, siapa yang punya Facebook di sini? Rata-rata hampir semua orang media sosial yang utamanya ada di Facebook. Kayak buku kenangan, semua teman ada di sana. Kita bisa saling nge-tag, kita bisa saling ngobrol. Di Facebook untuk perusahaan bisa digunakan untuk berinteraksi juga, meskipun bukan Facebook personal. Teman-teman bisa coba menggunakan yang namanya Facebook Group, atau bisa juga menggunakan Facebook Fanpage. Kalau di Facebook Group, itu bisa memungkinkan dari setiap anggotanya untuk berinteraksi. Salah satu Facebook Group yang sangat aktif nih di Bali, itu ada, contohnya jual beli barang. Itu semua orang boleh nih memasukkan barangnya yang mau dijual, barang yang mau kemudian terjadi transaksi jual beli. Ada juga beberapa yang di perumahan-perumahan, ada yang grup untuk jual beli makanan. Nah, kalau misalnya untuk PDAM bisa juga nih bikin Facebook group, misalnya apalah materinya, cara membayar air atau apa, nanti bisa dikasih adminnya satu, kemudian diajak berdiskusi para pesertanya. Selanjutnya ada yang namanya Instagram. Si Instagram ini mungkin dia lebih ke, sebelum ada Reels, dia lebih ke estetika, mulai dari foto-foto yang cantik, foto kita ya buat pamer lah ya, foto cantik, gambar lagi tamasya, lagi traveling, pacaran, anak-anak muda nih biasanya yang suka pakai ini. Ternyata juga makainya agak lama nih, 16 jam 1 bulan. Dan sekarang si rising star baru keluar nih, si TikTok yang lagi hype, itu 23 jam per bulan yang saat ini digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Di TikTok, meskipun kita kelihatannya itu cuman seperti, oh ini cuma nari-nari doang nih, kayaknya nggak berguna nih, anak-anak kecil doang. Teman-teman jangan salah, ternyata di TikTok itu banyak banget pengetahuan. Bahkan teman-teman kita yang lebih junior dari kita, itu mampu menjelaskan segala sesuatu hanya dalam format 30 sampai 45 detik aja. Contohnya, kalau kita browsing nih, NFT deh, si yang lagi musim tuh, kripto-kriptoan. Anak-anak teman-teman yang masih muda ini, mereka bisa nih menjelaskan dengan detail dan bagus sekali mengenai NFT, menggunakan konten TikTok. Ada juga konten memasak, konten segala jenis konten yang bagus-bagus ada di sana. Konten cara memotret produk juga ada di TikTok. Jadi di TikTok ini tidak melulu tentang menari-nari. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ngapain aja sih di media sosial, teman-teman?
Dari semua orang tadi 70%, hampir 70% penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial, ternyata fungsinya itu untuk apa sih? Ya, karena kita hidup di negara sosial ini ya, negara yang hobinya ngobrol. Ternyata fungsinya yang pertama kali adalah untuk nyapa-nyapain teman-teman dan keluarganya. Posting foto lebaran besok, terus tag-in satu-satu, mulailah. Kerasa nggak teman-teman di kolom komen itu, apa kabarnya? Gimana? Sekolahnya udah sampai mana? Dan lebih banyak komentar di situ daripada kalau telepon belum tentu diangkat. Kalau di media sosial entah kenapa kok dijawab, dibales gitu ya kan. Kemudian ada juga nih yang cuman ya nggak apa-apa lah, nganggur-nganggur sambil ada waktu sisa, aku baca-baca aja nih media sosial gitu. Ada juga yang seeing what being talking about. Ini seperti tadi yang perang Ukraina, perang Rusia, cari opini-opini nih di sana. Bagaimana pendapat Anda tentang Ukraina? Satunya ngomong, satunya lagi. Ini mulai kelihatan nih, bentar lagi di tahun-tahun politik mulai kelihatan. Banyak semuanya bermunculan dan kemudian kita akan sibuk jadi ahli politik berdasarkan status dan komentar teman-teman kita. Oke, terus juga browsing, biasanya ada cari-cari barang yang untuk dilakukan atau barang-barang yang mau dibeli. Barang yang mau hal-hal yang mau dilakukan nih contohnya ketika kita mau weekend. Kalau ke Jogja enaknya kemana ya? Terus mulai browsing. Lihat-lihat teman-temannya yang udah pergi ke Jogja. Oh, ternyata ada gereja ayam, kita bisa ikut tur AADC. Mulai makan gelato sampai mana, kita bisa nih tur. Kemudian atau barang-barang baru seperti beli handphone. Oh, ada rekomendasi temen gue barusan posting nih tentang Xiaomi. Ternyata bagus, dia unboxing, ikutan beli. Dan mencari konten. Ini adalah 5 yang teratas ya, benar ya 5 ya. 5 teratas yang bisa kita manfaatkan. Dari sini teman-teman, bagi yang menggunakan media sosial atau jadi admin di perusahaannya, ini boleh difoto atau nanti mungkin sama panitia dikasih. Ini adalah pilar-pilar yang bisa kita gunakan menjadi konten dalam berbicara kepada audiens, kepada para pengguna media sosial kita. Oke, udah difoto atau ntar dibagikan aja, bagikan ya. Lanjut. Saya coba untuk membreakdown nih buat menurunkan apa aja sih yang bisa dari pengetahuan tadi sebelumnya yang apa yang digunakan oleh orang ketika berada di media sosial. Ternyata yang pertama kan tadi nyapa-nyapain nih teman dan saudaranya. Kalau diturunkan ke media sosial PDAM misalnya, apa yang bisa dilakukan? Bisa nih teman-teman, kalau ada testimoni dari misalnya salah satu pengguna yang sangat puas, kemudian dibikinin reels atau dibikinin videonya. Nah, ketika itu dilihat oleh bintangnya dalam tanda kutip, pasti nanti akan di repost lagi sama saudaranya. Mereka akan merasa bangga kan? Oh, saya bangga banget nih. Teman saya ternyata jadi bintang filmnya PDAM loh. Atau seandainya ada salah satu staf yang sangat berprestasi, yang kemudian bisa mencapai sesuatu. Nah, orang-orang ini bisa nih dimasukkan menjadi konten di media sosial. Supaya nanti ketika di-tag, kemudian dia men-share di media sosialnya, dari media sosial tersebut akan dilihat oleh teman-teman dan saudara-saudaranya juga. Ini bisa menjadi salah satu pilar konten teman-teman. Kemudian ada yang namanya ini feeling spare time. Teman-teman bisa nih main games, kemudian ada konten interaktif. Di sini tadi ada yang punya Instagram kan ya? Ada yang punya Instagram ya? Kita cobain deh, konten interaktif ini gimana sih?
Coba teman-teman sekarang kalau misalnya punya Instagram, sama barengan nih sama aku, buka story. Handphone aku kelihatan nggak di sana? Handphone aku kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bentar. Oh, ini kalau kayak gini kelihatan nggak? Jordan kelihatan nggak handphone aku? Atau kita buka-buka sama-sama nih. Di Instagram ada yang namanya fitur story. Oh, nggak kelihatan. Oke, nih fitur story. Ke sebelah kiri. Ya udah, kalau nggak kelihatan, yuk kita buka handphone sama-sama, cari Instagram, terus cek story. Aku akan tunjukin kita rame-rame bikin yang namanya konten interaktif. Biar kita bisa tahu audiensnya jawab apa enggak. Sudah? Sudah? Siapa yang udah? Buka story. Jordan juga buka dong di Instagramnya. Udah, oke. Kemudian kita cek ya. Di story itu ada tulisannya orang, kemudian ada tulisannya huruf, sebelahnya lagi ada gambarnya kayak stiker. Bisa? Sama-sama lihat? Oke ya? Udah ya? Ada yang namanya, udah sampai sana belum? Nah, ada yang namanya question. Yuk kita tanya rame-rame, mau buka puasa apa? Terus tag ya, tag BSA ya. Bima Sakti Altera. Nah, biar bisa kelihatan nih di sosial medianya BSA nih, siapa aja yang udah ngerjain. Coba teman-teman lihat Jordan nih gimana ya caranya supaya Instagram aku kelihatan. Agak susah sih Mbak, soalnya kan dihitung sebagai background ya Mbak. Oh gitu, oke. Share it Mbak, oke aku share ya. Ya, terus habis gitu kalau udah tulis di your story kemudian di share. Dan nanti siapa nih yang udah kerjain? Siapa? Tulisannya, kalau aku tulisannya tadi mau buka puasa apa? Nanti teman-teman, setelah Pak Jaka, kita ngecek ya rame-rame ya. Kita ngecek rame-rame berapa jumlah orang yang menjawab konten Bapak Ibu. Konten dari teman-teman. Ada nih nanti yang bisa jawab, oh mau makan lontong balap, mau makan nasi gudeg, mau makan apa. Dan itu bisa jadi ide. Konten-konten seperti ini ternyata sangat disukai loh. Konten-konten yang memberikan interaksi kepada para pembaca, kepada para audiens. Tetapi di sisi lain, ketika nih misalnya ada bos bilang, kira-kira logonya yang bagus itu logo A atau logo B ya? Gampang teman-teman, taruh aja di Instagram, di Instastory. Tanyain ke audiensnya, bagusan A atau bagusan B? Nanti pasti satu hari banyak banget yang jawab. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa juga nih jadi pilar konten dari teman-teman. News feature atau hard news tentunya yang disesuaikan. Kalau seandainya nanti dilihat dari Instagramnya PAM, ternyata orang-orangnya itu usianya berapa, kemudian kesukaannya itu tentang fotografi tentunya. Terima kasih Pak Marsudiono sudah melakukan. Nah, ketika dilihat ternyata audiensnya itu adalah orang-orang yang suka sekali fotografi, tentunya newsnya tentang kamera baru. Kalau ternyata orang-orang di sana, orang-orang audiensnya dari PAM ini suka sekali mendengarkan berita-berita CSR. Bisa kan dibikin misalnya
PAM baru saja membuka baru di daerah-daerah 3T yang tertinggal, terluar. Jadi sekarang mereka memiliki akses air bersih. Dengan interaksi-interaksi seperti ini, maka para audiens akan merasa sangat memiliki dan mencintai perusahaan atau brand yang dia ikuti. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Dari tadi kita ngobrol tentang sosial media. Ada lagi nih yang belum kita obrolin, yaitu namanya email direct marketing. Email direct marketing ini bahasa gampangnya tuh email blast. Teman-teman bisa nih memaintain, memberikan pengumuman, memberikan hal-hal baru yang ada call to action, yang ada call to action-nya itu adalah misalnya kayak jika teman-teman jika para user ingin membayar melalui Tokopedia, kemudian membagikan voucher, nah dari sini, dari MailChimp ini bisa dilakukan. Untuk menggunakan MailChimp dalam skala kecil, itu bisa gratis, tidak perlu bayar, asal sampai dengan 2.000 pelanggan, dan jumlahnya 12.000 email per bulan. Saat ini sudah digunakan sama 7 juta orang, dan terintegrasi sama WordPress. Jadi kalau mau pakai MailChimp, dikiranya orang kan harus pakai HTML nih, coding-codingan. Nggak perlu teman-teman. Ini semua cuman tinggal ambil gambar, dimasukkan di dalam emailnya, ditulis biasa. Tim Korkom tuh biasanya yang paling pintar bikin-bikin kayak ginian. Nah, oke. Selanjutnya. Waktu aku ini udah mau hampir habis loh, padahal aku masih mau ngomong terus. Ini teman-teman, bagi yang ngerjain media sosial, boleh difoto juga. Ini adalah 10 jenis formula ketika menuliskan sesuatu. Dan ada contohnya. Aku nggak kasih contohnya banyak. Kita mungkin nanti, mungkin BSA mau panggil aku lagi, si PDA mau panggil aku lagi buat ngobrol tentang copywriting, boleh ya. Nah, ini formula-formula awalnya aja. Ketika membuat sebuah konten supaya terlihat sangat menyenangkan dan dapat mengambil atensi dari orang-orang. Yang pertama ada namanya AIDA. Ini yang paling mudah. Contohnya, attention, interest, desire, dan action. Yang A nih, memanggil para pengguna, misalnya, halo Mak Trainer, gitu kan. Cari attention nih, cari perhatian. Dipanggil dengan bahasa-bahasa yang lucu, bahasa-bahasa yang menyenangkan. Apakah Anda mau pendapatan puluhan juta per bulannya? Gitu kan. Kemudian ini interest-nya. Semua orang mau dong pendapatan puluhan juta per bulan. Terus desire-nya tuh apa? Galau dengan duit segitu-gitu aja. Gitu kan. Nah, ini saya ngarang ya. Action-nya adalah gabung ke PAM Agent, kolek pembayaran, dapat bayaran. Ini formula copywriting yang bisa teman-teman tiru. Kemudian ada lagi rumusan-rumusan lainnya dari nomor 2 sampai nomor 10. Jika kita ada waktu, kita bisa bahas satu-satu dan kita bisa kerjain. Gitu. By the way, teman-teman, kayaknya slide aku udah habis. Sekian dari aku. Terima kasih banyak udah mau berinteraksi dan ngobrol bareng-bareng dan belajar bareng. Aku kembalikan ke Jordan. Terima kasih, Jordan. Ya, siap. Oke, terima kasih ya Mbak Ocha untuk materinya yang telah disampaikan. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa peran sosial media atau medsos ini itu sangat besar ya Pak ya, kayak Bapak Ibu ya dalam era digitalisasi saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu juga dapat menggunakan sosial media secara maksimal nanti ke depannya Bapak Ibu. Nah, jadi kita kan sudah belajar nih banyak materi dan banyak hal juga ya dari dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ocha tadi. Nah, jadi untuk ini juga kita nantinya Bapak Ibu dapat gunakan baik nanti di sosial medianya Bapak Ibu sendiri ataupun nanti di sosial media dari PDAM begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk yang berikutnya sebelum kita masuk ke materi yang kedua, berikut kami akan putarkan video referensi Bapak Ibu terkait dari materi yang sudah dibawakan oleh Mbak Ocha barusan.
Nah, mungkin untuk panitia bisa silakan diputarkan ya videonya. Sekarang ini media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, dan termasuk website berkembang sangat pesat di kalangan bisnis swasta di Indonesia. Nyatanya semua media ini juga dapat dimanfaatkan untuk perusahaan air minum di Indonesia. Mulai dari untuk berkomunikasi dengan pelanggan, berbagi informasi publik, hingga membantu pengembangan bisnis PAM. Untuk pengingat pembayaran ataupun promosi sambungan baru, semua bisa dibantu oleh majunya media sosial. Lalu, bagaimana PAM di Indonesia bisa mendapatkan nilai kebermanfaatan yang maksimal dari semua media komunikasi modern yang ada? Brand awareness atau kesadaran publik. Media sosial dapat membantu dalam membangun kesadaran publik akan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan air minum kepada pelanggan dan calon pelanggan, yang mana bisa membantu PAM untuk memperluas cakupan layanan ke daerah di mana masih ada masyarakat yang belum terlayani oleh PAM. Mudahnya akses informasi dari dan ke pelanggan. Salah satu kelebihan media sosial dibandingkan dengan media lainnya adalah mudahnya mengakses informasi. Di antaranya informasi tentang keluhan, kritik, maupun saran tentang layanan perusahaan air minum yang dapat diterima langsung oleh perusahaan air minum melalui media sosial yang dimiliki. Sehingga penanganan keluhan dapat ditanggapi dengan cepat dan tepat, serta dapat membangun nama baik dari perusahaan air minum. Jadi dapat disimpulkan jika media sosial memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu media penting untuk memaksimalkan pelayanan serta menjadi media promosi dan sarana komunikasi bagi perusahaan air minum. Namun, tahukah Anda jika selain media sosial ada aplikasi PDAM Info yang juga bisa mendekatkan perusahaan air minum dan pelanggannya? Melalui PDAM Info, perusahaan air minum dapat memberi pelayanan satu pintu kepada pelanggan, seperti sarana penerimaan pengaduan dari pelanggan juga langsung terkoneksi dengan modul PDAM Pintar. Keluhan masuk ke Hublang, diteruskan ke bagian teknis untuk perbaikan, hingga area terdampak bisa termonitor melalui WebGIS. Manfaat berikutnya adalah kemudahan pembayaran tagihan rekening dengan pembayaran berbasis PPOB atau online payment. Permintaan sambungan baru dan juga pembacaan meter mandiri, kini semuanya sudah bisa dilakukan melalui aplikasi PDAM Info. Pelanggan tidak perlu ke kantor, langsung dari rumah semua proses administratif pun jadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, PDAM Info juga bisa membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan melalui fitur blog dan notifikasi PDAM Info, di mana informasi terkini terkait perbaikan, pengingat pembayaran, hingga informasi kegiatan PAM lainnya bisa langsung diterima oleh pelanggan langsung ke handphone mereka. Saatnya beralih ke sistem digital yang terintegrasi bersama PDAM Pintar dari Bima Sakti Altera. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama sedikit informasi tambahan yang pastinya juga dapat memberikan manfaat ya untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah disampaikan materi yang pertama oleh Mbak Ocha ya. Nah, sekarang kita akan membuka sesi Q&A melalui kolom chat box Bapak Ibu. Nah, jadi jika ada Bapak Ibu yang penasaran nih atau sudah mulai timbul-timbul rasa keponya atau rasa penasarannya terkait materi yang tadi. Nah, jadi bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya melalui kolom chat box begitu. Nah, oke, nah baik untuk Bapak Ibu. Nah, jadi untuk format pertanyaannya itu akan dikirimkan oleh panitia kami melalui kolom chat box Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai untuk tanyakan ya Bu ya, Bapak Ibu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan dimasukkan juga melalui kolom chat box.
Nah, Bapak Ibu, sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom chat box tadi, nah akan ada materi kedua Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua oleh Pak Jaka Suripna SE. Beliau selaku Kasubag Humas dari PDAM Tirta Sembada Sleman. Nah, halo Pak Jaka. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Yordan. Iya, selamat pagi menjelang siang juga Pak. Gimana Pak, sudah siap Pak dengan materi yang akan dibawakan nih? Insya Allah siap Pak. Iya, amin. Baik Pak. Nah, mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu peserta dan rekan-rekan yang lain. Baik, untuk Pak Jaka, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita tetap sehat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita bersama-sama untuk Zoom meeting peran medsos sebagai media promosi dan komunikasi di PAM ini. Nah, kebetulan saya sebagai narasumber untuk PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman ini mau menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui dan dimengerti oleh peserta. Ya, yang pertama sharing story mengenai PDAM Tirta Sembada dengan produk BSA atau Bima Sakti Altera. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman saat ini sudah memiliki sistem informasi yang terintegrasi bekerjasama dengan PT Bima Sakti Altera, diantaranya sistem akuntansi, billing, personalia, hubungan langganan, pergudangan, loket, baca meter, perencanaan, serta distribusi sehingga memudahkan seluruh pelayanan administrasi di setiap bagian atau divisi perusahaan kami. Nah, oleh karenanya sistem informasi yang sudah terintegrasi inilah PDAM Tirta Sembada dengan mudah mengembangkan pelayanan air bersih melalui platform media sosial. Sejak awal diciptakan, media sosial diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berbagi informasi dan bertukar informasi serta sebagai ajang promosi dengan tujuan agar produk kita semakin dikenal oleh masyarakat luas serta bisa memahami tentang apa yang menjadi pokok permasalahan disampaikan kepada masyarakat. Contohnya yang PDAM Tirta Sembada melakukan melalui website yang terkoneksi langsung dengan data yang ada di database, billing berupa info pelanggan, jumlah tagihan, status pelanggan, serta database yang ada di baca meter berupa foto meter air. Sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses, cukup dengan ketik nomor ID pelanggan, semua informasi yang dibutuhkan dapat langsung didapat atau dapat muncul dengan mudah apa yang diharapkan oleh konsumen. Juga PDAM Sleman di website ada pdamsleman.co.id. Juga pelanggan dapat mengetahui berita tentang struktur organisasi, info publik, serta cakupan pelayanan. Semua informasi tentang PDAM Tirta Sembada ini bisa diakses melalui website pdamsleman.co.id sehingga mau informasi tentang untuk pelayanan di PDAM ini bisa diketahui dengan cepat dan bagus untuk informasi tentang pelayanan PDAM Sleman. Di samping itu semua ada juga aplikasi yang berbasis Android, download melalui Play Store, aplikasi PDAM Info
yang terkoneksi dengan website pdmsleman.co.id. Semua informasi itu tadi juga dapat diakses dengan mudah. Serta kemudian untuk melakukan pembayaran tagihan melalui aplikasi tersebut. Nah, sehingga para pelanggan dengan mudah untuk bisa mengetahui berapa jumlah pemakaian rekening air yang akan dibayar dengan membuka website pdmsleman.co.id tersebut. Akan muncullah nama pelanggan, nomor ID, sehingga akan muncul jumlah pemakaian rekening. Dari semua hal tersebut di atas sangat mudah sekali bagi kami PDAM Tirta Sembada untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, baik pelanggan yang bekerja di luar daerah maupun yang di mancanegara yang memiliki tempat tinggal atau rumah atau tempat usaha di Kabupaten Sleman ini, khususnya bisa untuk bersinergi, untuk bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan kami kepada pelanggan agar supaya tingkat pelayanan kami ini bisa lebih baik menjadi untuk sesuai harapan pelanggan, semua akses informasi bisa diketahui oleh pelanggan. Nah, saya kira disitulah kita sampaikan dari saya, mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu kami kembalikan Pak Yudan, saya kira sudah kita sampaikan. Ada pertanyaan nanti kita bisa sampaikan lagi. Terima kasih dan selamat siang. Waktu saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, ya baik, mungkin sebelum kita lanjut Bapak Ibu, nah gimana nih untuk suara saya, kayaknya tadi banyak yang komplain agak kecil ya Bapak Ibu ya suara saya. Nah mungkin gimana kalau sekarang nih Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih kurang ya? Mungkin bisa dibantu komen melalui chat box ya. Oke, mantap, berarti sudah jelas ya Pak ya sekarang suara saya. Oke, nah terima kasih Pak Jaka Suripna SE atas materi yang tadi sudah disampaikan Pak. Nah dari penjelasan Pak Jaka kita dapat mengetahui juga Bapak Ibu bahwa media sosial ini juga dapat memberikan dampak yang positif untuk pelayanan PDAM, baik dari PDAM ke masyarakat ataupun dari masyarakat ke PDAM. Jadi komunikasinya dapat berjalan secara dua arah ya Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, setelah tadi kita mendapatkan materi-materi nih Bapak Ibu dari narasumber-narasumber yang hebat pada webinar kita di hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pengundian voucher Bapak Ibu. Nah, jadi supaya webinar ini dapat sedikit lebih meriah ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama sesi pengundian voucher ini kita akan mengundi 5 voucher dulu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin dari tim panitia apakah sudah siap dengan ininya pengundiannya? Oke, bisa ditampilkan. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu untuk pengundiannya. Kita bisa langsung spin untuk voucher yang pertama. Oke, selamat kepada Sutrisno Eskom yang sudah memenangkan voucher yang pertama. Selamat ya. Nah, oke, kita langsung lanjut untuk pengundian voucher yang kedua. Oke, ayo kita spin. Oke, stop. Oke, selamat kepada Irma Lopo Boys yang sudah memenangkan voucher yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu untuk pengundian voucher yang ketiga. Yuk kita spin. Oke, selamat ya kepada
Bapak Karsudi untuk yang sudah memenangkan voucher yang ketiga. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu untuk voucher yang keempat. Oke, kita spin. Oke, stop. Oke, selamat kepada Muammar Husaini. Oke, kita lanjutkan lagi nih, Oke, untuk yang terakhir, yang kelima di sesi yang pertama. Oke, kita spin. Oke. Selamat kepada Arifin Basri. Oke, nah. Baik, selamat saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memenangkan pengundian 5 voucher yang pertama ya Bapak Ibu ya untuk sesi kali ini. Nah, nanti akan ada sesi yang berikutnya, kita akan mengundi 5 voucher terakhir. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada sesi yang berikutnya, yaitu kita akan masuk pada sesi Q&A. Nah, jadi pada sesi Q&A ini dari panitia akan memilih Bapak Ibu yang melakukan raise hand ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang sekarang kita mulai dulu untuk Q&A dengan menggunakan metode yang raise hand. Nah, nanti ketika Bapak Ibu raise hand, nanti mikrofon Bapak Ibu diharapkan untuk di-unmute ya Bu ya. Nah, supaya bisa dapat menyampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber kita pada webinar kita pada hari ini. Nah, baik, mungkin sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang sudah banyak rasa penasarannya, silakan di raise hand. Ayo, mari Bapak Ibu, silakan di raise hand Bapak Ibu. Ini enggak kelihatan ya yang raise hand ya. Ayo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, kita berikan kesempatan nih untuk Bapak Ibu yang ingin tanya-tanya. Nah, untuk fitur raise hand-nya sendiri itu ada di bagian reaction ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ada dari Muklimin Syah. Mungkin bisa di-unmute. Oke. Mungkin dari tim panitia bisa bantu untuk di-unmute. Oke, untuk Pak Muklimin Syah mungkin bisa di-unmute Pak. Oke. Halo, Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Jordan. Iya, baik Pak, mungkin silakan Pak untuk pertanyaannya. Iya, cuma singkat saja ini. Tadi dari Pak Jaka Supriyana, coba-coba saya install tadi dari info PDAM. Saya coba-coba install info PDAM itu. Jadi saya lihat, oh iya. Oh iya, kayaknya cuma gangguan. Tadi saya lihat mau buka PDMW Tanah. Oh iya. Kayaknya belum terupdate di sini barangkali. Gimana ya? Oh ya, sudah. Maaf. Sudah ya Pak ya? Ya sudah. Oke, ke PDM 7 Nauna. Oh iya. Iya. Siap, Iya, Pak. kayak seperti ya. Cuma itu. Dengan kedua bisa yang kedua untuk Ibu Anu tadi, Ibu Ocha, Pak. Ocha ya Pak ya. Ya, Ibu Ocha ya. Ibu Yes. Ocha, saya kurang paham tadi tentang Instagram tadi itu. Gimana ya kalau ya. Mau kita ulang atau gimana, Jordan? Mungkin boleh sih Mbak, singkat aja. Singkat mungkin. saja ya, singkat ya. Nah, ini coba kalau Bapak ada Instagram sekarang di handphonenya. Ya, ada Mbak. Oke, Bapak lihat ada lambang plus di atas. Lihat? Ya, lambang plus ya ada. Oke, kemudian ada tulisan di nomor Posting. 3 ke bawah, story. 1, 2, 3. Iya, cerita ya. Ya, betul. Oke. Ya. Terus Bapak masukkan ada kamera, bener Pak? Ya, betul, ada kamera ya, betul, Nah, Mbak. Bapak foto aja meja Bapak nih sekarang.
Oh, ya ya. Foto meja, oke. Udah. Ya, sudah ya. Kemudian Bapak lihat di bagian atas ada beberapa tombol. Kita lihat bagian atas mulai tengah ya Pak, di kanan Ya ya. ya. Satu ada gambar orang, gambar alfabet, gambar huruf, kemudian ada Ya. gambar seperti stiker. Betul ya Pak Ya ya? ya, ya Mbak. Oke, kita pencet yang stiker. Yang Di stiker. situ ya, kita pencet yang stiker. Gambar stiker, gambar ya. Bukan gambar, lambang. Ada lambang Lam- orang, ada lambang huruf, kemudian ada lambang seperti stiker. Yang mana ya? Atau kawat nih. Bentar. Coba ya, saya cek di tempat saya ada Instagram enggak. Oke. Yang Bisa? mana? Ini cuma anakku yang lokasi apa semua ini ya. Betul Iya, tuh. ada, Bapak ya. udah lihat ada lokasi ya. Ya. Betul Ya, banget ya, Pak. betul ya. Lokasi, Ya, ya. mention, hashtag, Ya, ya, betul betul Pak? sudah. Ya, ya. Ada bawahnya lagi question. Bawah sekali ya, Mbak. Enggak, sebawahnya lokasi, persis bawahnya lokasi, Pak. Ya, ya, ya. Sudah. Ada gambar ya, Mbak. Ada pertanyaan gitu ya. Nah, itu Ya, Bapak, dukung bisnis kecil ya. bukan Pak. Oh iya, iya, betul. Ada polling, kuis apa semua ini ya. Betul Pak, betul. Betul, ya, Nah, kita sekarang mainnya yang belum sampai polling nih Pak. Kita mainnya baru yang pertanyaan ya Pak ya. Ada pertanyaan gitu ya. Atau Ya, question di tempat Bapak. Nah, sekarang Bapak tulis nih. Tulis di Bapak pencet di bagian pertanyaan itu. Bapak pencet di bagian pertanyaan, kemudian Bapak tulis. Pertanyaannya. Ya. Ya, pertanyaannya Bapak mau tanya apa Pak? Contohnya. Apakah Anda sudah membayar PDAM bulan ini gitu misalnya ya? Apakah ya, betul ya. Coba Bapak tulis Pak. Apakah Anda sudah membayar rekening bulan ini? Ya. Nanti setelah itu Ya. Bapak pencet dan selesai bagian kanan paling atas tuh. Kemudian di-share, Ya. Pak. Ya, yang kanan bagian atas ya. Ya, dan tulisannya selesai. Ya, iya, betul Kemudian di-share. Di-share, bagikan, share. Ya. Bagikan, betul, dibagikan. Nanti Pak, sore-sore waktu ngabuburit dibuka lagi, Pak. Nanti akan banyak orang yang jawab. Ya. Oh ya, betul. Sudah Nah, selesai. itu Bapak bisa tanya macam-macam tuh. Oh ya, betul. Bisa juga tadi ada fitur lainnya. Kita ulang, Pak. Banyak, kalau kita banyak buka fitur, ada polling, ada kuis. Ya. Baru saya tahu, Nanti, Mbak. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Nanti kita bisa lah, Pak. Kalau ada sesi lagi, kita belajar semua fiturnya Instagram. Ya, amin. Iya. Ya, makasih banyak. Ya, itu saja. Sama-sama, Pak. Ya, makasih banyak, Bu. Ya, baik. Nah, terima kasih Mbak Ocha atas bantuannya ya. Kasih tutorial langsung nih sama narasumbernya kita nih dari Mbak Ocha. Terima kasih Mbak Ocha. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya nih Bapak Ibu. Nah, karena saya lihat juga dari kolom chat box itu sudah banyak sekali ya yang bertanya. Mungkin kita akan coba pilih salah satu nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Sutrisno. Nah, ini pertanyaannya Pak. Untuk Pak Jaka, apakah di PDAM Sleman masih selain website dan aplikasi PDAM Pintar, apakah ada media sosial lain yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat publik? Dan mana yang lebih efektif dan paling direspon oleh publik? Tuh. Mungkin Pak Jaka, silakan Pak untuk dibantu untuk jawab Pak. Oke, terima kasih Pak Yordan waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang dan terima kasih Pak Sutrisno di Japura. Suara saya masih bisa jelas didengar. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Parwin dan Pak Astirno hampir sama dari Japura. Bagaimana PDAM Sleman dalam menginfokan untuk trouble atau gangguan pelayanan kami?
Nah, di sini melalui media sosial Twitter, lewat cerita Instagram dan Facebook, untuk pengaduan pelanggan sendiri kami arahkan ke kanal aduan lapor Pemkab Sleman atau SP4N lapor milik Kemenpan RB dan melalui nomor WhatsApp resmi kami, Bapak. Untuk yang paling efektif di kami itu dengan media sosial. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Begitu kiranya, Bapak. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaka atas jawabannya. Semoga bisa menjawab juga ya rasa penasarannya dari Pak Sutrisno ini. Oke, nah sekarang kita gantian lagi nih Bapak Ibu. Nah, karena yang raise hand itu ternyata banyak juga Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin kita coba gini ya, kita coba pilih ini ada dari Hafizullah. Mungkin silakan bisa di-unmute untuk mikrofonnya, lalu bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, oke. Terima kasih moderator. Saya Hafiz dari PDM Tirta Tanjung. Sebenarnya ini baru bagi kami di PDAM, info PDAM ini. Harapannya sih sebenarnya kami ingin tahu banyak. Tadi sesinya banyak yang baru saya masuk itu udah mau habis gitu. Mohon maaf sebenarnya agak terlambat tadi gitu. Intinya selain medsos dan ini, saya harapannya itu aja sih sebenarnya, pengen juga banyak informasi lah perihal ini dan segeralah bisa menerapkan di PDM saya. Mungkin itu aja sih moderator. Pertanyaan sih nggak ada. Iya, baik. Nah, ya baik. Terima kasih Pak Hafiz atas penyampaiannya. Nah, mungkin kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita gantian lagi nih. Kita sekarang switch ke chat box. Nah, di sini saya lihat ada dari Ibu Sri Widianwati. Nah, pertanyaannya nih untuk Pak Jaka nih. Ayo Pak, siap-siap lagi Pak. Nih ada yang penasaran nih, ingin nanya ke Bapak. Nah, untuk Pak Jaka, aplikasi apakah yang digunakan untuk pelayanan sambung baru, Pak? Mungkin dari Pak Jaka bisa dibantu jawab, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Bapak. Pak siapa, maaf? Dari Ibu Sri Widianwati, Pak. Oh, baik, dari Ibu Sri Widiawati. Baik Bu, untuk pertanyaan kami sampaikan untuk PDA Sleman ini, kita untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan sambungan baru di PDAM, yaitu aplikasi BSHPD atau untuk RAB dari BSA juga, gitu Mbak. Kami kerjasama dengan BSA ini untuk pelayanan sambungan baru, untuk pembayaran dan untuk informasi-informasi lain, nah itu dari BSHPD, untuk RAB-nya dari BSA, gitu Mbak. Atau Bima Sakti Altera, itu yang kami untuk kerjasama untuk bisa menyampaikan informasi tentang sistem dari medsos ini, gitu Mbak. Itu Pak Yudhan, terima kasih. Siap, oke. Terima kasih Pak Jaka. Ya. Nah, mungkin untuk tambahannya juga bisa melalui PDAM Info ya Pak ya, dari pertanyaannya. Iya, kan tadi kan juga sudah disampaikan bahwa dari aplikasi PDAM Info, jadi pelanggan juga bisa melakukan permohonan untuk sambung baru. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk yang raise hand nih, ada yang sudah angkat tangan ini dari tadi ya, walaupun secara virtual Bapak Ibu. Oke, di sini kita pilih untuk Bapak Paulus. Mungkin, halo Pak Paulus, bisa di-unmute
untuk mikrofonnya. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Mungkin ya baik Pak, bisa disampaikan Pak untuk pertanyaannya. Ya, saya mau tanya ke Ibu Rosalin soal medsos tadi. Saya mau bertanya bagaimana tanggapannya Ibu soal konvergensi media. Konvergensi media yang dimaksud itu kan banyak perusahaan sekarang itu mereka punya buletin atau punya media daring. Jadi tidak hanya website atau medsos, tapi mereka juga punya cetak, versi cetak gitu. Nah, itu kan lebih efektif. Tapi apakah saya mau tanya tanggapan Ibu seperti apa? Yang saya lihat sih sejauh ini Perpangsi punya majalah atau mungkin di media lain yang punya menerapkan serupa, apakah ada? Dan itu kan akan lebih interaksinya akan lebih ramai gitu selain daripada media sosial atau di website. Demikian, saya mau minta tanggapan dari Ibu Rosalin seperti apa. Terima kasih. Oh, oke. Dengan Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Paulus ya? Paulus dari PDM Jayapura. Oke. Jadi gini, Pak. Kalau menurut saya, Pak, memang ada beberapa perusahaan yang memang masih menggunakan media-media konvensional. Contohnya seperti yang tadi kita dengar nih, masih ada yang majalah, buletin, dan dibagikan kepada orang-orang. Biasanya untuk ini kalau di bank gitu ya, untuk nasabah-nasabah prioritas. Jadi yang memang usianya itu sudah sedikit lebih tinggi, sudah sedikit lebih senior. Mereka lah masih suka nih membaca majalah, tabloid, selebaran, dan koran. Tetapi Pak, jika nih kita mesti lihat pangsa pasarnya siapa, target audiens, target orang yang mau diajak ngobrol nih siapa. Jika kayak tadi nih, yang target yang mau diajak ngobrol itu adalah teman-teman kita, adik-adik yang umurnya nih mungkin usianya 18 sampai 24 tahun. Apakah dari adik-adik ini masih melihat dan membaca si tabloid? Jika memang mungkin di Jayapura masih seperti itu, ya tidak apa-apa digunakan. Tetapi tidak ada salahnya karena si digital ini kan maju terus nih Pak. Pada suatu hari maju terus. Nah, kita udah bisa start dari sekarang untuk memaintain atau bikin benih-benihnya. Supaya nanti ketika sudah di sana lagi hype banget, kita udah siap. Gitu, Pak. Saya rasa teman-teman, adik-adik di Jayapura banyak sekali yang memanfaatkan media sosial untuk mereka berkarya juga. Banyak sekali influencer-influencer dari Jayapura seperti kalau saya nggak salah ada Mop Papua, kemudian apa ya, Noken punya cerita gitu kan ya Pak ya. Itu juga bisa dimanfaatkan tuh Pak buat kerjasama untuk membagikan info-info yang mungkin PDAM mau ngobrol ke teman-temannya yang usianya sama. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ocha untuk jawabannya dan semoga bermanfaat juga ya untuk Pak Paulus. Nah, baik. Nah, oh ya, mungkin aku bisa nambahin dikit, Jordan. Ya, silakan Mbak. Maaf. Ya, jadi gini, Bapak, Pak Paulus, mungkin dengan kita memindahkan dari tadi yang cetak, dari tabloid yang cetak, kemudian majalah dan lain sebagainya. Sebenarnya dari sisi budget juga bisa berkurang nih Pak. Kalau dulu mungkin berapa budgetnya kan untuk cetak itu, belum lagi kalau menyetaknya itu harus berwarna dan lain sebagainya. Ada budget-budget khusus. Nah, kalau kita pindahkan semuanya ke digital, nggak semuanya lah, mungkin sebagian dulu 70% atau 60% dipindahkan ke digital, maka perusahaan juga bisa ngirit nih, nggak usah ngeluarin duit banyak untuk membuat media-media yang cetak itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ocha. Padat banget ya Bapak Ibu ya materi kita di hari ini dan dari sesi Q&A-nya juga. Mungkin kita bisa lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Ferry. Nah, itu pertanyaannya melalui chat box ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaannya, selamat siang Bapak Ibu. Nah, kami menggunakan Google Business. Apakah metode Formula 10 copywriting yang Mbak Rosa atau Mbak Ocha tadi tampilkan itu dapat diterapkan di app Google Business tersebut? Nah, mungkin Mbak Ocha, dipersilakan Mbak Ocha untuk menanggapi. Halo, dengan siapa tadi? Coba saya nggak catat nama. Pak Ferry, Mbak. Dari Pak Ferry. Ferry, oke. Pak Ferry, ya.
Kalau saya nggak salah, Google Business itu adalah yang untuk ditaruh alamatnya ya Pak ya, alamat PDAM-nya, kemudian nomor teleponnya, gitu ya. Iya betul Bu. Betul ya. Nah, kalau pakai Google Business, mungkin karena itu directory, maka ya harus sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Google. Tetapi ketika mereka menuliskan nih jenis bisnis apa, kan ada tuh sedikit captionnya, dikit banget biasanya kan. Nah itu bisa Pak, bisa menggunakan copywriting yang tadi rumusnya bisa yang saya pakai. Atau Pak, jika dari Google Business tersebut biasanya itu ada yang SEM tuh Pak, search engine monetization. Nah, ya, ada SEM-nya kan, Pak. Nah, kalau di situ Bapak misalnya mau bikin iklan tentang PDAM, Bapak bisa menggunakan rumusan copywriting yang tadi sudah saya share. Tapi biasanya akan ada limitasi karakter-karakter. Gitu. Boleh dipakai kok, Pak. Oke siap Bu, makasih infonya. Itu sebenarnya bukan cuma buat Google Business aja, teman-teman. Bisa dipakai buat nulis email blast, bisa dipakai buat nulis WA blast, semuanya bisa dipakai. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ocha untuk tanggapannya. Nah, mungkin ini karena kita keterbatasan dengan waktu ya Bapak Ibu ya, padahal atensi dari Bapak Ibu ini sudah pol-pol banget nih, lagi banyak-banyaknya banget. Nah, mungkin karena kita mohon maaf juga Bapak Ibu karena terhalang waktu ya, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini ada dari Bapak Ahmad Falah. Nah, Bapak Ahmad Falah dari Perumda Air Wonosobo. Nah, pertanyaannya, mohon maaf sebelumnya mau bertanya, kebanyakan perusahaan memiliki media sosial karena latah teknologi, sedangkan SDM dan pengelolaannya belum siap. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu menanggapi latah teknologi tersebut dan bagaimana yang harusnya dipersiapkan untuk memanage media sosial perusahaan? Nah, mungkin untuk ini saya berikan kepada Mbak Ocha ya Mbak ya, untuk menanggapi. Oke, Bapak, kalau seandainya kita bilang latah teknologi, ya untuk zaman digitalisasi saat ini ya memang harus latah. Kalau nggak latah nanti ketinggalan. Jadi kalau slogannya Tokopedia itu kan mulai aja dulu gitu kan. Hanya nantinya pasti kan akan kebingungan. Siapa nih yang akan manage, siapa yang akan jawab, siapa yang akan ngurusin sehari-harinya. Sebenarnya tidak perlu khawatir teman-teman, jika di sebuah perusahaan itu seperti yang tadi, kita kan udah belajar nih di materi hari ini, apa aja sih yang diobrolin oleh orang-orang di media sosial. Kalau udah tahu apa yang diobrolin di media sosial, maka kita bisa membuat kontennya. Tinggal dijadwalkan. Jika memang teman-teman itu kerepotan, kebingungan, teman-teman itu bisa loh menggunakan agensi media sosial. Saat ini sudah banyak bertaburan di Indonesia, agensi media sosial yang bisa membantu melayani untuk membuat konten. Jika ingin teman-teman Korkomnya sendiri, biasanya teman-teman Korkom dan Markom yang melakukannya juga bisa diikutin pelatihan-pelatihan, cara membuat konten, cara membuat pilar-pilarnya, sehingga komunikasinya tersampaikan. Gitu. Apakah sudah menjawab? Bu Ocha, mohon maaf mau masuk, boleh? Boleh banget. Ini Bu, kan tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Ocha ya terkait hal tersebut, terkait hal latah teknologi itu. Ini mau tanya lagi aja Mbak, terkait media sosial perusahaan, itu kan pasti berbeda pengelolaannya dengan media sosial pribadi. Apa ada hal dasar yang harus kita perhatikan untuk membangun branding dari media sosial perusahaan itu, Bu? Oh, oke. Berarti kayak do's and don'ts-nya ya? Betul, Bu. Kalau boleh atau tidaknya, biasanya itu akan masuk kepada brand guideline dari sebuah perusahaan tersebut. Jika saya nih kemarin bekerja di sebuah perusahaan Australia.
maka salah satu brand guideline-nya adalah warnanya mungkin harus kuning. Setelah itu ketika berbicara tagline-nya itu apa? Misalnya tagline-nya pada waktu itu menyelamatkan masa depan Anda. Maka di setiap konten yang saya bicarakan itu harus terselip nih, terselip menyelamatkan masa depan Anda, menyelamatkan masa depan Anda di setiap konten-konten tersebut. Meskipun tidak melulu tertulis tagline-nya, tetapi rasanya, feel-nya itu ada. Kemudian cara menjawabnya, yang paling penting adalah cara menjawabnya kan ya. Oke, misalnya cara menjawabnya. Cara menjawabnya tentunya harus meskipun terlihat seperti saudara, terlihat sebagai teman, terlihat sebagai apa, cara menjawabnya tentunya harus lebih profesional dibandingkan dengan mengelola media sosial pribadi. Nah, biasanya teman-teman dari customer care, teman-teman dari customer service itu sudah bisa ditempatkan sebagai admin-admin yang menjawab direct message, message maksud saya, kemudian komen dan lain sebagainya. Apakah seperti itu sudah menjawab, Mas? Iya, terima kasih atas saran. Nanti mungkin kita bisa terapkan di Perumda Air Minum Tirtaji Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Boleh. Nanti kalau mau konsultasi atau apa, bisa nomor telepon saya ada di teman-teman BSA. Siap, Ibu. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi Q&A kita pada webinar kali ini bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin nanti kita bisa share juga nomornya Mbak Ocha. Jadi untuk rekan-rekan yang masih kepo nih tentang gimana sih sosial media, kita harus bagaimana sih untuk menghadapi era digitalisasi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa di kontak-kontak nih ke Mbak Ocha langsung gitu. Nah, terima kasih juga untuk Pak Jaka dan Mbak Ocha yang sudah membantu memberikan tanggapan ya atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nah, Bapak Ibu, kami ingatkan kembali lagi sekali lagi mungkin untuk jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang telah disampaikan tadi linknya. Nah, nanti linknya akan dikirimkan kembali ya Bapak Ibu ya, melalui kolom chat box. Nah, saya ingatkan juga nanti feedback form ini juga akan digunakan sebagai absensi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan registrasi agar dapat mendapatkan sertifikat dari kegiatan webinar kita pada hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk yang berikutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan mengundi Bapak Ibu 5 voucher terakhir. Nah, jadi ini 5 voucher terakhir untuk webinar kita di hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin langsung saja kita akan mulai dari dari voucher yang ke-6 Bapak Ibu, dari voucher yang ke-6. Baik, bisa di spin. Oke, di sini semua peserta dapat kesempatan yang sama ya Bapak Ibu ya. Stop. Oke, untuk voucher ke-6, selamat kepada Susan Imelda. Baik, nah kita lanjut ya Bapak Ibu untuk voucher yang ke-7, langsung saja di spin. Oke, selamat kepada Ferry Irawan. Oke, kita langsung untuk menuju ke voucher yang ke-8 di spin. Oke, sudah semakin kurang nih stok vouchernya Bapak Ibu. Oke, nah selamat kepada Trisna Putra SE yang sudah memenangkan voucher yang ke-8. Oke, langsung ke voucher yang ke-9. Oke, selamat kepada Ageng. Voucher ke-9. Oke Bapak Ibu, langsung kita spin saja untuk voucher kita yang terakhir pada webinar hari ini. Oke. Nah, ini untuk voucher yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat kepada Endang Bajarwati. Nah, telah memenangkan voucher yang ke-10. Nah, saya infokan juga Bapak Ibu terkait voucher ini. Setelah webinar, Bapak Ibu yang telah memenangkan ke-10 voucher itu akan dihubungi oleh pihak panitia. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya.
Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kita sekarang akan mengumumkan untuk pemenang door prize. Nah, baik. Nah, untuk pemenang door prize ini saya informasikan sekali lagi Bapak Ibu adalah peserta yang sudah memberikan pertanyaan terbaik yang dipilih oleh panitia. Jadi kita sambil menunggu sedikit ya Bapak Ibu. Nah, dari panitia nih masih membacakan nih Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang mana sih yang akan menjadi yang terbaik pada webinar kita di hari ini. Nah, terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Jordan, kita nggak ada foto bareng ya? Ada dong Mbak. Ntar kita di akhir Asik. acara kita pasti ada foto bareng ntar Mbak. Oke, nah. Jadi sembari kita menunggu panitia, nah Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi feedback form ya Bapak Ibu. Jadi feedback form itu nanti juga akan digunakan untuk kami PTP Masakti Altera agar mendapatkan insight lagi Bapak Ibu. Nah, apa sih yang perlu kita tingkatkan atau Bapak Ibu perlu webinar dengan materi apa sih untuk kedepannya? Jadi kita bisa siapkan dan kita bisa carikan nih Bu narasumber-narasumbernya. Gitu. Nah, baik di sini Bapak Ibu saya sudah pegang nama untuk pemenang door prize ya Bapak Ibu ya. Nah, di pertanyaannya juga bagus banget tadi nih untuk pertanyaannya. Nah, ini untuk pemenang door prize kita pada webinar hari ini saya ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Falah dari Perumda Air Wonosobo. Sekali lagi selamat Pak. Iya. Nanti akan dihubungi ya Pak ya dari tim panitia setelah webinar untuk pengiriman atau pengiriman door prize smartwatch-nya. Nah, begitu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kami ucapkan selamat kembali sekali lagi kepada seluruh pemenang door prize maupun ke-10 pemenang dari voucher. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk pada penghujung dari kegiatan kita di hari ini. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, Bapak Ibu peserta bisa open cam ya Bapak Ibu ya. Kita foto bareng nih, baik nanti dari kita panitia, narasumber dan juga peserta. Yuk kita open cam ya, kita foto bareng. Tuh. Yuk Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita open cam semua. Nah, nanti dari tim panitia akan screenshot ya Bapak Ibu ya. Iya, benar tuh Pak. Ayo Pak, kita on-kan kameranya. Oke. Wah, saya lihat, wah masih banyak yang belum nih. Ayo Bapak Ibu, kita on-kan dulu cam-nya supaya kita bisa foto selfie bareng nih untuk webinar kita di hari ini. Nah, siapa tahu nanti di kedepannya juga kita bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu. Katanya kameranya di hold sama host. Oke, nah mungkin dari panitia bisa dibantu untuk buka akses kameranya. Iya, baik. Wah, sudah mulai banyak nih. Wih, banyak tuh. Wah, saya ternyata lihat nih, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu ya pesertanya kita nih. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan ibu-ibu yang cantik semua ini. Oke, nah baik untuk panitia bisa dibantu ya untuk screenshot untuk kita dokumentasikan kegiatan webinar kita di hari ini. Baik Bapak Ibu, dipersiapkan senyum manisnya, wajah ganteng dan wajah cantiknya. Kita akan foto ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah di screenshot ya dari panitia. Oke. Kan kurang cukup Bapak Ibu, siapa tahu ada gaya yang masih kurang Bapak Ibu. Oke, kita coba foto lagi sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, dipersiapkan senyum-senyum manis dan cantik dan gantengnya Bapak Ibu. Oke, kita foto ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Oke, nah
baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita sudah sampai di penghujung acara pada webinar kita di hari ini ya Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi feedback form supaya nanti Bapak Ibu juga dapat absensi dan juga berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari webinar kita di hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta. Terima kasih juga kepada narasumber kita di hari ini, Mbak Ocha dan Bapak Jaka. Terima kasih Pak atas materinya yang sudah disampaikan. Nah, kami segenap tim dari PT Bima Sakti Altera, saya Jordan Rena Undoki dari tim komersial dan beserta dengan panitia pada webinar kali ini mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan semoga dapat bertemu di webinar kita selanjutnya.